Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian? Masih tetap semangat ya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Siap. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang salah satu komponen kurikulum SMKPK ya. Sebelumnya saya mohon izin untuk share tampilannya dulu. Oke. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita sekarang patut tersenyum ya. Dunia pendidikan kita sekarang sudah tidak terintimidasi dengan penekanan-penekanan terhadap siswa. Artinya benar-benar siswa diberi kebebasan untuk belajar, berpikir. Berikut ini salah satunya yaitu kita akan membahas tentang capaian pendidikan. Ini salah satu komponen dari kurikulum PK di Merdeka Belajar. Adapun yang akan saya bahas adalah tentang capaian pendidikan. Nah, capaian pendidikan itu maksudnya apa? Kalau kita bersandar pada dikti, capaian pembelajaran itu adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan periode belajar. Nah, mungkin bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik itu sendiri untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Nah, ini capaian pendidikan itu sebetulnya bahasa ini tidak asing di dalam dunia pendidikan tinggi ya. Salah satu tujuan utama pendidikan Indonesia ini adalah membangun pelajar yang berjiwa Pancasila dan memiliki keterampilan abad ke-21. Maka untuk mencapainya, orang tua, guru, siswa, dan semua pemangku kepentingan perlu mendapatkan pemahaman yang sama tentang pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang hendaknya dicapai oleh anak dalam setiap tahapan perkembangan siswa. Ya, salah satu alternatifnya yaitu ini, capaian pembelajaran yang digunakan untuk mengukur pencapaian potensi siswa. Nah, saya akan menjabarkan dari bahasan ini. Yang pertama tadi, apa itu capaian pembelajaran tadi sudah dibahas. Pertama, yaitu satu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Nah, yang kedua, tentu saja ini mempunyai tujuan. Dibagi menjadi dua, yaitu tingkat PAUD dan tingkat SD sampai dengan tingkat SMA. Tujuan capaian pembelajaran di PAUD adalah memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak. Yang kita latih itu adalah nilai agama, fisik motorik, emosional, bahasa, dan kognitif. Agar anak ini siap mengikuti jenjang pendidikan yang lebih atas lagi. Yang kedua, tingkat SD sampai dengan SMA. Capaian pembelajaran ini untuk melihat kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari suatu tingkat ke tingkat yang lain, serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Sehingga dalam capaian pembelajaran ini dibagi menjadi bentuk fase. Ya, fase pendidikan dari mulai tingkat PAUD ini disebut juga sebagai fase fondasi. Lalu fase dari mulai SD sampai SMA, jenjangnya terdapat beberapa fase. Di antaranya SD terdapat 3 fase, yakni fase A antara kelas 1 sampai dengan kelas 2. Lalu fase B dari mulai kelas 3 sampai kelas 4, dan fase C kelas 5 sampai dengan kelas 6. Berikutnya di jenjang SMP, yakni fase D dengan durasi 3 tahun itu untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3 SMP. Selanjutnya terdapat 2 fase untuk SMA, yaitu fase E untuk kelas 10
dan fase F untuk kelas 11 dan kelas 12. Adapun capaian pembelajaran untuk anak SLB ini adalah fase yang kelima di luar daripada fase-fase yang disebutkan tadi. Ini didasarkan pada usia mental yang ditetapkan berdasarkan hasil asesmen. Ya, pembagiannya dapat digambarkan diantaranya adalah fase A untuk anak usia mental kurang dari 7 tahun, yang fase B kurang lebih 8 tahun, dan C juga sama. Fase D usia kurang lebih 9 tahun, fase E dan F kurang lebih usia 10 tahun. Nah, itu tujuan pencapaian ini tiada lain untuk mengukur kompetensi pencapaian kemampuan siswa. Oke, yang ketiga, prinsip pencapaian. Prinsip pencapaian ini dalam perumusannya memiliki prinsip-prinsip diantaranya adalah terukur dan spesifik. Yang kedua, fleksibel. Apa yang harus diukur diantaranya adalah pemahaman dan pengetahuan. Antara pemahaman dan pengetahuan ini adalah dua hal yang berbeda. Perbedaan kedua hal tersebut diantaranya kalau pemahaman itu dari fakta, dan ketiga adalah keterampilan generik, keterampilan umum mencakup teknik pemecahan masalah. Inti pembelajaran yang bisa digunakan kata-kata menganalisis. Nah, berikutnya adalah fleksibel, memiliki 3 kategori. Di antaranya adalah pengembangan capaian pendidikan, mendefinisikan hasil yang harus dicapai siswa pada akhir program pembelajaran, desain kurikulum, strategi belajar, dan kesempatan belajar dilakukan untuk menjamin tercapainya capaian pendidikan. Berikutnya, proses penilaian disesuaikan dengan capaian pendidikan dan penilaian setiap individu siswa. Dilakukan untuk memastikan bahwa siswa mencapai target pembelajaran. Yang keempat, yang terakhir, rumusan pembelajaran. Pada rumusan pembelajaran ini, yang dinilainya adalah bentuk penulisan, integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya. Di antaranya itu rasional mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran, capaian pembelajaran setiap fase. Nah, kira-kira mungkin demikian sebagai pemaparan singkat dari saya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua. Sekali lagi kita sambut metode pembelajaran Merdeka Belajar. Mudah-mudahan akan menghasilkan pendidikan yang lebih baik. Amin. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.